Alhamdulillah sehat. Jadi begini pada ada satu buah kasus yang saya akan diskusikan dengan para anak ini. Saya akan meminta pendapatnya para anak mengenai kasus ini. Artinya di sini kita tidak mencari pendapat yang mana yang benar, pendapat yang mana yang salah. Pendapatnya para anak itu tentunya ada dasarnya, dan kemudian pendapatnya dari saya juga ada dasarnya. Jadi kita tidak membandingkan antara yang benar atau yang salah. Jadi saya bacakan di sini pada kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari itu. Yang jadi pertanyaan yang pertama, Pak Razak, apa yang harus Pak Razak lakukan ketika ada kasus tersebut? Yang pertama harus merespon dari datangnya suara dari mana, kemudian melihat siapa yang ada, bagaimana, apakah orang luar atau memang murid tempat. Yang kedua, kita dekati secara kemanusiaan, mungkin karena merasa bahwa anak ini menangis, bisa jadi karena hukuman yang diberikan itu tidak sanggup lagi dia lewati, sehingga kita harus dekati dan bertanya kepada anak tersebut, kasus apakah yang telah dia lakukan, apakah itu kasus besar atau kasus kecil. Kalau itu kasus memang hanya kasus pelanggaran kecil, bisa kita ajukan kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Berarti Ibu Tati. Kalau itu kasus memang kasus besar, nah itu seharusnya kasus seperti itu kita ajukan kepada pimpinan sekolah. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Razak, apakah guru lain atau Pak Razak sendiri dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam hal ini berarti yang memimpin kelas itu Ibu Tati. Apakah Pak Razak dapat menginterupsi yang dilakukan Ibu Tati itu? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi bisa. Karena kemungkinan bisa jadi anak tersebut menderita penyakit. Lantas hukumannya begitu berat. Itu yang harus kita sampaikan kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Berarti sehingga bisa diringankan. Berarti saat itu kondisinya Bapak menginterupsi berarti yang dilakukan oleh Ibu Tati. Kemudian bagaimana cara Bapak menyampaikan ke Ibu Tati pada saat Bapak menginterupsi itu? Yang jelas saya menghubungi Ibu Tati tersebut dan menyampaikan bahwasanya anak ini sudah menangis, berarti anak tersebut memiliki kemungkinan memiliki penyakit yang tidak mampu untuk menghadapi hukuman tersebut. Jadi alangkah baiknya diberikan hukuman yang agak lebih ringan, jangan
seperti itu. Carilah hukuman-hukuman. Artinya dalam hal ini dia melanggar itu tetap ada hukuman, tetapi dilihat dari si pelanggar tersebut. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, Kak, ketika kita mendapatkan kasus-kasus yang hampir sama atau mungkin lain dari yang kita bahas hari ini, kita bisa menangani kasus-kasus itu. Terima kasih Pak Dadak. Sama-sama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.